Disclaimer, acara ini adalah acara edukasi ortopedi yang dibalut dengan komedi. Dan karakter di dalamnya beberapa diperankan oleh talent yang bukan dari tenaga medis sebenarnya dan hanya ditujukan untuk hiburan. Ku mau tanya, Oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya, oke dong, tulang dan sendi. oke dong. Ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Wih, libur nih tanggal 14. Aduh, nih Kak Tima nih Jali. Nanahnya tambah banyak no. Aduh sakit banget nih. Dokternya lama banget lagi. Udah, Mbak tenang aja. Kalau berana begitu dong bisa sembuh. Kemarin ya, teman Apa? Jali itu si Entong, kakinya begini juga benar. Terus sembuh nggak? 3 hari kemudian potong kakinya. Buset dah. Ntar kaki gue juga dipotong gimana dong? Kalau ini sih paling dibelah dikit lah. Ah, lu. Udah mah tenang aja, nungguin dokter juga ntar apa keputusannya. Ah, nggak bisa nih, udah sakit nih, nyeri banget nih. Itu perawatnya. Buruan mak kasih tahu keluhannya apa. Mas, nih kaki gue nih. Nanahnya tambah banyak nih, sakit banget. Dokternya kapan nih datang nih? Mas, Ya Mas, kira-kira nih kaki masnya nggak dipotong kan? Itu pertama-tama dipotong dulu. Nggak bisa kalau nggak dipotong, harus dipotong itu. dipotong. Yang bener aja. Rugi dong. Nggak bisa begitu dong. Taruh gigi juga sih. Soalnya kalau dipotong kita bisa dapat uang banyak. Juga, Mak. Tapi kan kalau dipotong rugi, Mak. Berapa harganya? 100 juta? Kurang, Mak. Bisa, nggak apa-apa kita. Selain dipotong ini gimana caranya nih? Dok? Nggak bisa itu. Nggak usah pakai kapak, pakai mesin itu aja loh. Pakai mesin apa? Pakai mesin gergaji mesin itu loh bisa itu. Gimana nih, Li? Aduh, Dikira takut so banget gua. buntut itu Aduh, kaki. aduh, gua nggak mau kalau dipotong. Gua nanti nggak bisa main futsal lagi, Li. Setuju, Mak. Ini kita pulang aja, Mak. Kita pergi aja dah. Nggak boleh. Ayo, yuk. Harus dipotong, itu harus dipotong. Mas sama ibunya mau kemana ini? Ya mau pergi lah, ngapain di sini? Ntar kaki gua dipotong dong. Tapi maksudnya mau main futsal ini. Siapa yang bilang kakinya dipotong? Tuh. Astaga Faris, kasih informasi ke pasien yang bener dong. Faris! Faris! Ya dok. Kasih informasi ke pasien yang bener dong. Itu tadi kenapa tuh kakinya dipotong-dipotong? Iya nih. Iya. Masa kaki mama saya dipotong? Tuh. Kok jenggot aja dipotong? Apa tuh? Saya tadi nelpon teman saya dok mau masak sop buntut, makanya harus dipotong dulu kakinya. Sapi dok, sapi. Faris, kalau kerja tuh jangan teleponan. Aduh. Iya maaf dok. Bu, Saya lepas Mas. deh dok. Tembak nih. Maaf ya. Gimana Maaf. kita mah udah dibikin takut, udah kita ke rumah sakit lain aja, cari dokter lain Iya, aja. iya, maaf. Jangan, Mak. Ah, nggak bisa dong. Aja, Mak. Capek, Mak. Kita cari dokter lain aja. Ya kita minta nggak maaf bisa bayar dulu Grab. sebentar, duduk dulu sabar ya. Aduh. Ibu tadi mau ke dokter lain kan? Iya. Nah, kebetulan sekali. Saya dokter lain di sini. Kebetulan. Gak perlu capek-capek, Mak. Oh iya. Dokter lain. Akhirnya kita bertemu. Iya. Lain dulu deh, Mas. Akhirnya bener nih. Dokter Lainudin. Iya. Aduh, dokter lain. duduk, Ternyata Mas. di sini dia Iya. ya. Iya, iya. Kebetulan Mas, saya nyari-nyari Mas dari kemarin. Nih, ibu saya gimana kira-kira? Nah, kan ibunya tuh ada luka tuh nanah di kaki tuh. Kita dengerin aja perawatan luka dari dokter spesialis ortopedi. Oh, oke deh kalau gitu, Dok. Boleh, Ya. di-play deh. Selamat datang kembali di Okedo, ortopedi, komedi, dan edukasi. Saat ini saya masih bersama Alfi. Iya dok nggak lihat dari tadi saya full senyum gini. Full senyum? Iya nggak mau nanya kenapa. Kenapa? Karena saya berasa di surga gitu. Di surga? Iya, ada kayak saya lihat bidadari dok. Bidadari jatuh? Jatuh. Dari? Dari hujan. Dari hujan. Mungkin tak kenalin ya si Alfi Siapa ya. ini, Dok? Ini namanya Dokter Lu. 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 Tulisannya Dokter LOE. Dokter Loe. Dokter Lu, beliau adalah spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, konsultan estetik lanjut. Dokter Lolita. Selamat datang Dok di Okedo. Terima kasih sudah mau membagikan ilmu dan materinya kepada para sobat Okedo. Iya. Oke? Oke. Oke. Ya, jadi izin. jadi dokter Lu. Dokter Lu. Lu. Panggilan. Lu. Tapi nama panjangnya siapa dok?
Nama saya Dr. Lolita Marcelia Lumintang. Oh, Lumintang. Batak berarti ya? Manado enggak sih? Oh, Manado. Padahal saya mau bilang Batak ya. Iya, saya juga Batak gitu. Purba. Supaya Pura-pura Batak gitu. Tapi nggak berhasil. Manado ternyata. Manado. Jadi dokter Bekerja di mana aja, Dokter Lu? Saya sekarang di Bali, Oh, di rumah Bali. sakitnya di Sanjiwani, Gianyar Ubud, kemudian di Denpasar juga di RSIA Purgunda. Ubud tahu? Tahu, jelas tahu dok. Itu tempat yang bersejarah buat saya. Bersejarah. Iya, karena kemarin saya habis kecelakaan Waduh. di daerah Innalillahi wa ji'un. di daerah Gianyar. Apa namanya, Jalan Raya Mamba. Selamat. Orang kecelakaan kan diselamat. Anda luar Selamatin berarti biasa. kan? Orang kecelakaan diselamatin. Diselamatin. Jadi saya nggak mungkin lupa sama Ubud. Ubud, Kemarin- ya. Kebetulan kemarin itu masuk rumah sakitnya di Windu Husada. Nah, rumah sakit baru. Kalau terlu di Saya nggak ketemu saya. Oh iya. Ketemunya dokter ortopedi berarti. Dokter ortopedi kemarin. Karena ada korban patah tulang. Patah Oh, tulang. bagian mana yang patah? Bukan saya. Oh, Penumpang bukan saya. Terus yang kecelakaan tadi siapa? Yang punya kecelakaan saya yang ngemudiin, cuman yang jadi korban penumpang saya. Wah, itulah pentingnya berkendara dengan safety. Alhamdulillah saya atau selamat hati-hati. sih. Nggak ada luka Alhamdulillah. sedikit pun. Cuman lukanya di dompet dok. Lukanya di dompet ya? Karena kemarin rental mobil. Oh, rental. Jangan diingetin dok. Oke, siap. Jadi ini spesialis bedah Plastik. plastik. Wah, ini pasti banyak penonton yang apa namanya penasaran sama bedah plastik, khususnya pasti ciwai-ciwai ya kan. Nah, Cewek-cewek. ciwai. Oh, ciwai. Ciwai. Ya. Jadi boleh dong dok di sharing apa sih itu bedah plastik. Siapa tahu kan teman-teman sobat Oke Dok ini banyak belum tahu apa itu bedah plastik. Apakah membedah plastik gitu? Bedahnya pakai Plastik. plastik. Plastiknya Buang. Warnanya Recycle. kuning. Oke. Jadi bedah plastik itu kami diberi gelar SPBPRE. Nah, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Tentu operasinya nggak pakai plastik. Oh, iya. Kenapa disebut plastik? Karena kita tahu plastik itu semua bahan itu dari biji plastik, sesuatu yang bisa dimolding. Jadi kita disebut spesialis bedah plastik, harapannya kita bisa membentuk sesuatu dari ada dan tiada, maupun dari besar dikecilkan, kecil dibesarkan. Wah, Gitu. waduh, ada dan tiada. Apa dok? Antara Ajaib. ada Sakti Ada Mandraguna. jadi- ada jadi tiada, yang kecil dibesarkan, Yang besar dikecilin. Oh, aduh. sebentar, yang kecil dibesarkan, Iya. yang besar Dikecilin. Waduh. Oke. Apa dok? Kok waduh? Kenapa dok? Iya. Saya bingung juga sebenarnya apa yang dikecilkan. Nah, Sampai pegang-pegang lutut nanti gitu. Karena besar, maksudnya badan saya besar Langsung gitu. contohnya aja, contohnya apa itu dok? Yang Oh, contohnya, ada betul. yang ada ditiadakan, Tiada. kecil dibesarkan, besar dikecilin. Itu kecilin. salah contohnya satu-satu dok. Oke, kalau yang tidak ada diadakan, salah satunya kalau di bidang estetik itu adalah misalnya hidung yang tadinya tulang ininya kempes, nggak kelihatan tinggi, kayak nggak ada tulangnya, kita tambahin jadi tinggi, jadi pasiennya mancung. Oh, itu yang dari Gitu. tiada jadi ada. Oh iya. Nah, terus Oke. kecil dibesarin. Wah, Kecil dibesarin apa nih? makanya kan aku juga kecil dibesarin Tanpa apa operasi sebenarnya bisa, Bro. nih? Oh ya? Kecil Apa jadi dulu besar. ini? Apa dulu dok? Jadi apa itu dok? Yang kecil dibesarin tadi? Yang kecil dibesarin salah satu contohnya adalah payudara yang tadi ukurannya kecil, kita bikin ukurannya lebih besar. Jadi misalnya pasien bisa bawa ukuran pakaian dalamnya yang dia inginkan, lingkarnya berapa, cupnya ukuran berapa, misalnya dari B berubah menjadi C, C berubah menjadi D. Oh, itu tapi berarti harus bawa contoh cup branya itu. Iya. Biar menyesuaikan. Nggak bisa pakai tangan suaminya. Nggak bisa. Segini dok. Kemana? Kemana? Gini dok ya. Segini ya. Oke, di dokter juga segini. Jadi bingung. Jadi harus ada jadi bawa cup branya itu tadi ya dok Iya, ya. Oh. harus dibawa. Jadi kita sesuaikan dengan yang diinginkan Yang diinginkannya. pasien. Apalagi pengen Z bisa ada Z. Z nggak ada. Oh nggak ada ya. Siapa tahu kan ada Z. Jupiter baru ada. Kendaraan Jupiter Z. dok. Terus yang besar dikecilin dok.
Yang besar dikecilin adalah misalnya bibir. Bibir yang terlalu tebal kan kurang estetik. Banyak pasien yang berharap bibirnya lebih mudah dicium, lebih manis, tipis. Itu kita bisa kecilin gitu. Saya suka bibir tipis, Dok. Dan kayak rahang yang gede gitu, bentuk wajah pada wanita yang kotak itu kepingin dibikin kayak almond, kayak cewek-cewek Korea, iya. itu kita juga ngecilin. Tapi Dok, yang pasien-pasien dokter apakah cuman wanita doang? Ada laki-laki bisa? Ada tentu laki-laki bisa. Oh, biasa laki-laki kayak bedah plastik ngapain, Dok? Apa yang dibesarin? Apa yang dibesarin? Salah satunya adalah Mr. P. Jiwanya. Apa, Dok? Mr. P. Mr. P adalah alat kelamin pada Iya. pria. Yes, I know. Ya, Kelamin yang mungkin pada memiliki pria. kelainan dari kecil atau dari lahir, bawaan lahir mungkin ya. Jadi itunya terlalu kecil, sebutannya adalah mikropenis mungkin ya. Ya, atau yang sebenarnya sudah ukuran Standar. standar atau normal, common. Nah, kemudian mau dibesarin juga ke bedah plastik. Bisa ya, Dok? Bisa. Tidak ada efek sampingnya dok? Efek sampingnya istri bahagia. Istri bahagia, pasangan bahagia, Selingkuhan bahagia. selingkuhan bahagia. Alpi, Ki, bisa. Laki-laki bisa ke dokter. Ini udah beristri dua-duanya kan, siapa tahu kan biar istri bahagia. Biar ada selingkuhan. Tapi selingkuhan nggak perlu itu gede, Dok. Yang penting dompetnya Nah, gede. itu. Oh iya, betul sekali. Ada nih yang dari Amerika. Aduh, siap. Bikin video-video di Amerika ya, Dok ya. Story-nya. Apa finding mesin, wah di videoin. Tapi Gokil. itu untuk pasien-pasien yang normal. Ada juga yang misalnya pasien-pasien sudah mengalami tumor, misalnya payudara, sudah dibuang, tidak memiliki payudara lagi, ke bedah plastik lah dia akan melakukan rekonstruksi ya. Iya, benar. Jadi yang tidak ada payudara menjadi ada payudara. Ada dan Jadi tidak habis ada. dibuang akibat tumor, kemudian setelah itu ingin memiliki payudara karena kan biasanya kalau akibat kanker yang dibuang hanya sebagian, satu sisi saja. Oh, Nah, nggak jadi dua-duanya ya? supaya ada kanan dan kiri kita tambahkan. Oh, Oke. banyak yang kayak gitu, Dok. Cukup banyak pasien kanker, cukup banyak. Cuman memang di Indonesia terutama sering late diagnosis, sehingga karena late diagnosis jadi diambil semua. Jadi nggak bisa cuman kansernya aja. Nah karena diambil semua, otomatis kan rata total gitu. rata. Nah saat itulah banyak pasien juga yang berharap bisa punya Payudara payudara lagi. lagi. Oh. Kayak artis itu ya yang Angelina Jolie ya, kalau nggak salah kan sudah dioperasi. Angelina Jolie itu adalah profilaksis mastektomi. Apa itu, Dok? Jadi dia cek genetiknya, dia memang ada kecenderungan menjadi CA mame atau yang disebut kanker payudara. Nah, sebelum itu terjadi, dia memastektomi payudaranya, lalu merekonstruksi itu kembali. Gitu. Oh, jadi jadi sebelum terjadi dia buang dulu. Oh, dia mencegah duluan. Iya. Oh, Orang kaya. orang kaya ya. Kalau kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Tiba-tiba, loh kok sakit? Udah jadi. Jadi dia dicegah duluan. Kayak hati ya, kok Sakit. Sakit hati, Dok? iya, Wah. berdarah-darah. Oh, Nanti Karena dompetnya mungkin ya. nanti sama dokter. dompet suami. Oh, dompet suami. Jadi kalau kita sudah bicara tentang bedah plastik, Alfi sudah mulai paham Sudah artinya mulai ya? paham, Dok. Tentang bedah plastik itu apa? Oh, berarti bedah plastik itu kan dalam pikiran saya cuman muka aja. Ternyata seluruh bagian tubuh bisa gitu. Iya, seluruh bagian tubuh, Oh, head to oke. toe. Oh. Yang kita nggak sentuh cuman hati aja. Kalau hatinya tersentuh itu bakal meleleh, Dok. Kayak misalnya apa namanya Es krim. Hah? Es krim. Es krim. Oh iya, meleleh itu kan. Kan habis dijilat meleleh dia. Es krimnya. Es Iya. krimnya. Nggak meleleh dong. Kalau meleleh itu dibiarin aja gitu. Harusnya kan keras, karena dibiarin aja jadi meleleh es krimnya. Itu es krim murah itu. Kalau Gusto Gelato nggak gitu. Oh, gelato. Beda. Jadi kita di episode kali ini kita akan membahas tentang modern wound care namanya, rawat luka modern ya. Jadi di bidang bedah plastik maupun di ortopedi kita memang ada ilmu tentang merawat suatu luka yang sudah infeksi atau sudah late infeksi yang bisa menyebabkan banyak komplikasi.
Nah, di sini saya tahu betul tentang Dr. Leita. Beliau orangnya care sama pasiennya. Dalam merawat luka itu yang dibutuhkan adalah ketekunan. Ketekunan dalam merawat lukanya bisa setiap hari, bisa sehari sampai 2-3 kali gitu ya. Dan ada memiliki teknik tersendiri. Banyak pasien-pasien pasca operasi mengalami komplikasi infeksi luka operasi. Dan di sini memang saya tidak menyalahkan proses operasinya atau fasilitas di tempat dia dioperasi. Mungkin saya lebih menekankan tentang banyak faktor yang bisa menjadi penyebab itu. Misalnya higienitas dari pasien itu sendiri. Kemudian juga status gizi juga mempengaruhi. Pasien harus memiliki status gizi yang baik. Nah, apabila sudah terjadi komplikasi infeksi seperti itu, bagaimana Dr. Louis untuk merawat luka yang sudah busuk kata orang itu loh? Iya, Habis operasi pertama kita tidak cuma berpikir tentang lukanya, tapi kita juga harus berpikir ada underlying disease atau tidak pada pasien tersebut. Nah, jadi pertama ketika kita mendapat konsulan, baik dari ortopedi atau dari bedah lainnya, kita pertama harus ngecek secara sistemik ada penyakit tertentu nggak yang menyebabkan. Misalnya ada diabetes nggak, ada sumbatan pada pembuluh darah arterinya tidak, atau pembuluh darah baliknya atau tidak. Nah, ketika itu ada, itu juga harus diobati dokter. Jadi diabetesnya harus diobati, arteri yang problem atau vena yang problem harus diobati. Nah, kemudian setelah kita lihat sistemiknya, baru kita lihat lukanya. Nah, jika memang lukanya infeksi secara sistemik, tentu antibiotik semua masuk di regimen obat. Nah, setelah itu untuk lukanya kita lihat bergantungkan kondisi luka, dokter. Nah, jadi luka-luka itu jika memang kondisinya sudah masih merah, bagus, kita bisa rawat dengan antibiotik topikal saja. Kemudian ditutup kasa saja. Nah, itu bisa 3 hari 1 kali rawat. Gitu. Berharap granulasi. Ya. Cuman kalau misalnya lukanya sudah hitam, kemudian berair banyak, kita memang harus lakukan beberapa kali, bisa sehari sekali atau maksimal 2 hari sekali. Nah, luka yang hitam tadi itu harus dibersihkan hitam-hitamnya dan nanah-nanahnya, cairan-cairan yang keluar tuh harus disedot dan dibersihkan. Nah, bisa dengan operasi maupun bisa dengan beberapa modern dressing yang kita punya. Rawat luka modern. Iya. Jadi tadi apa itu rawat luka modern itu, Dok? Nah, rawat luka modern disebut modern itu mungkin karena gini, dulu kita rawat luka hanya dengan kasa saja, selesai, tutup, dicuci, kasa ditutup. Nah, sekarang kita sudah banyak. Jadi ada hidrokeloid, ada askina, ada kutisop, ada prontosan, ada killbox dengan spesifik masing-masing fungsinya, dokter. Nah, memang harganya lebih mahal, cuman obat-obat ini membuat jangka waktu perawatannya itu sebenarnya lebih singkat. Jadi secara spending money-nya itu sebenarnya kurang lebih sama atau bahkan lebih sedikit. Karena tidak mahal ya? Iya. Dibanding kalau misalnya dirawat biasa secara tradisional, tapi waktunya itu lama. Sama aja jadinya. Sama bahkan aja. buang-buang waktu kan. Padahal lebih penting waktu daripada uang sebenarnya kan. Belum ngantri. Lebih penting uang kayaknya. Lebih penting saya dong. Betul sekali. Kan pembicaranya saya. Iya. Lanjut silakan. Nah, jadi itu harus kita bersihkan. Nah, memang kadang-kadang tetap butuh operasi, dokter. Jadi beberapa pembersihan luka yang memang harus dibuang kalau ada kulit atau daging. Saya sebutnya daging mungkin buat teman-teman biar paham. Sebenarnya di dunia medis kita sebutnya soft tissue gitu. Tapi mungkin lebih gampang kita sebut daging-daging, kulit-kulit itu yang nanti memang harus dibuang dengan cara operasi. Gitu. Nekrotomi ya. Jadi dok, kita sebutnya nekrotomi. Gitu. Ini aku mau tanya dok. Aku kan banyak lihat di daerahku gitu orang-orang yang habis operasi atau ada yang hidung kan, ada bibir, tapi ternyata setelah beberapa waktu lama mukanya jadi rusak. Nah, apakah itu kegagalan dalam operasi atau ada faktor lainnya, Dok? Yang mukanya jadi rusak, tiba-tiba hidungnya jadi kayak gini. Nah, gitu apa, Dok? Penyebabnya. Jadi sebenarnya ketika kita seorang pasien itu melakukan operasi, itu kita faktornya ada banyak. Semua jenis operasi itu faktornya ada banyak. Faktor pertama adalah faktor dari pasien itu sendiri. Jadi sebelum operasi, apa sih bawaan dari pasien? Ada penyakit-penyakit tertentu tidak? Seperti itu. Kedua adalah dokternya sendiri.
apakah memang memilih dokter yang tepat? Artinya tidak semua dokter bisa menyuntik filler, tidak semua dokter bisa menyuntik botox, tidak semua dokter juga melakukan operasi rinoplasti dengan tulang rawan misalnya. Ada dokter-dokter yang memilih untuk mengerjakan dengan silikon, seperti itu. Nah, kemudian yang faktor ketiga itu adalah pasca operasi, dokter. Jadi setelah kita operasi, bagaimana pasien itu nurutin, mohon maaf, instruksi atau arahan dokter. Itu Kapan kontrolnya, iya. Konsumsinya apakah apa? minum obat benar atau tidak, kemudian apakah infeksi atau tidak pasca operasinya. Selama hal itu 3 faktor besar tadi dilakukan dengan benar, seharusnya hasilnya baik dong. Gitu. Jadi pertama adalah harus sehat, tidak ada penyakit bawaan. Iya. Ataupun kalaupun ada penyakit, misalnya ada penyakit hipertensi, diabetes, atau kelainan pembuluh darah, misalnya ada sumbatan di arteri atau sumbatan di pembuluh darah vena, atau problem-problem lainnya, itu harus diatasi terlebih dahulu. Begitu. Nah, jika itu diikuti, maka operasinya seharusnya jika memilih dokter yang tepat, indikasinya tepat, dengan instrumen yang tepat harusnya juga baik. Gitu. Jadi tidak melulu bahwa kan banyak tuduhan kayak itu dokternya abal-abal. Ternyata tidak juga, kan faktor ketiga tadi ada juga kenakalan pasien ya kan, jatuhnya kan dibilang kayak kamu nanti kontrolnya 1 minggu sekali, terus konsumsinya gini. Ternyata dia nggak ngelakuin, dan itu yang mengakibatkan mukanya jadi gagal. Bisa berubah gitu. Karena kalau infeksi, Dok, kalau infeksi itu bisa merubah banyak hal. Misalnya saya taruh cartilage di hidung, akibat infeksi atau itu bisa terjadi absorb, sehingga tulang yang tadi udah kita bikin hidungnya tinggi jadi turun. Banyak komplikasi yang bisa terjadi. Makanya semoga tidak terjadi infeksi pada pasien-pasien yang Indonesia ini, tidak terjadi komplikasi pasca operasi infeksi. Tapi apabila memang sudah terjadi, maka kita harus merawat dengan tekun, dan dengan juga modalitas. Sebelum melakukan itu tuh kita sebaiknya konsultasi dulu. Ini tahapannya bagaimana aja, apakah siap menjalaninya, kan siapa tahu kan nanti nanti habis operasi kamu bakalan gaya hidupnya seperti ini dulu ya, misalkan, terus ada waktu kontrolnya kayak gini. Kalau dia nggak siap sama itu, mending nggak usah sama sekali kan ya, Dok ya. Iya, benar banget. Ntar malah disalahin dokternya lagi kan. Karena dia nggak nurutin instruksi dari dokter. Biasanya sih stop smoking biasanya. Itu untuk benar banget kalau untuk operasi estetik, benar-benar banget kata dokter bahwa sebelum operasi estetik kita biasanya minta stop merokok, stop minum alkohol, begitu. Untuk jangka waktu? Jangka waktu idealnya 4 minggu, dokter. Nah, cuman untuk beberapa case ya kita minta at least 2 minggu. Itu terhitung sebelum dan sesudah? Ya, betul. Kok hebat banget ya? Saya untung udah menikah loh. Belum. Oh, belum? Jangan bang. Aku nggak tolong cancel tiket aku pulang ke Banjarmasin ya. Masih ada waktu sama dokter. Mau sharing tentang medis. Supaya trauma yang di Gianyar tadi hilang ya. Enggak trauma aja, Dok. Puji Tuhan nggak terima. Di Ubud apa di Gianyar sih? Di Ubud atau di Gianyar? Ya, Jalan Raya Mambai, pokoknya dekat sama rumah sakit itu, dekat. Nggak jauh dari situ. Oh iya, Gianyar berarti. Jadi udah banyak banget tadi dokter lu nyampain bahwa apa itu bedah plastik, terus apa aja yang menyebabkan operasi itu mukanya infeksi dan lain-lain. Terus mungkin nih saran-saran sama sedikit saran buat penonton sobat Oke Dok nih untuk merawat wajah itu bagaimana supaya cantik kayak dokter ini gitu. Cantik sekali sih. Jadi minum air putih, minum kopi juga. Jadi gini, untuk ngerawat wajah sebenarnya pertama yang harus diperhatiin kita juga makannya harus benar gitu. Maksudnya makan benar tuh kayak gini, nggak boleh kayak gini ya, makan kayak gini. Makannya sambil buka mulut, sambil mandangin dia gitu. Salah sayang. Nah, jadi makan yang benar tuh artinya gini, kita rendah kolesterol sama rendah gula. Kenapa? Karena tinggi gula dan tinggi kolesterol tuh mudah jerawatan, dokter. Gitu. Mudah jerawatan, mudah beruntusan juga. Yang kedua adalah kita harus tahu karakter kulit kita masing-masing. Nah, jadi mengenali kulitnya sendiri, Bang. Apakah kulit saya kering atau berminyak?
Oh gitu. iya. Apakah berminyaknya akibat memang kelenjar minyaknya tinggi atau berminyak karena dehidrasi? Oh. Karena kalau berminyak karena dehidrasi berarti harus ditambahin oil gitu. Malah ditambahin oil supaya dia stop berminyak secara sendiri. Oh. Kenapa? Tubuh itu mengkompensasi, dehidrasi nih kulit kita, dia mengkompensasi dengan meng-create minyak yang banyak di wajah. Oh gitu. Begitu. Sehingga malah harus di-moistkan, harus dikasih face oil gitu. Jadi seringkali salah paham di situ. Oh. Kemudian setelah kita tahu karakteristik wajah kita, yang penting juga dan sering dilupakan adalah pakai sunblock. Gitu. Cuman saya nggak bisa nunjukin fotonya. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara pasien yang pakai sunblock sama yang enggak. Gitu. Dan untuk wajah, saya sarankan SPF-nya minimal 50. SPF 50 untuk Oke. wajah. Terus Kemudian setelah itu yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bersihkan muka setelah di make upin maupun dicium. Itu harus dibersihkan jadi wajahnya. habis dicuci langsung gitu, langsung seketika atau nanti Daripada aja. alergi, rusak muka, pilih mana? Malamnya aja lah Oh, supaya nggak malamnya. menyinggungnya. Iya kan. Jadi harus dibersihkan. Setelah, aduh aku bingung apa tadi gara-gara itu sih jadi lupa nih. Apa? SPF 50. SPF 50. Terus Iya. membersihkan muka setelah pakai make up Dan habis dicium, dan habis dicium tuh harus kita bersihkan. Kemudian yang keempat memang ketika kita sudah umurnya bertambah, otomatis memang harus ditambah skincare. Oh, jadi skincare itu menolong anti aging. Yes, semakin dini sebenarnya semakin bagus. Tentu ada batasan-batasannya ya. Jadi seperti vitamin C itu bisa dipakai, kemudian retinol itu harus digunakan. Nah, itu kapan digunakan itu harus berkonsultasi sama dokternya. Oh, sama. Kemudian moisturizer yang anti komedogenik itu juga harus dipilih yang mana bisa, yang mana enggak. Dan saran saya semua skincare yang dipakai kalau bisa jangan yang ada parfumnya. Oh, berarti ada skincare yang mengandung parfum? Iya. Oh, karena yang kalau dipakai wangi, nah itu rata-rata punya parfum. Oh, bahaya itu ya. Bukan bahaya sih, lebih ke yang resiko alergi dan resiko jadi komedonya lebih tinggi. Oh gitu. Oke, nah mantap kan dok? Mantap. Gitu. Ya, udah jelas. Nggak salah dokter ngundang dokter Oh, di jelas. sini. Pilihan dokter bagus banget selain selain wawasan beliau yang gokil Oke. dan pastinya Tampangnya ya. looknya good Oke, banget. looknya. Jadi itu tadi guys, ya bincang-bincang sedikit sama dokter Lu ya dokter ya. Tapi kita nggak stop sampai sini. Oke. Habis ini kita ada main game sedikit. Nah hadiahnya tiket ke Amerika kata dokter. Gambar Brosurnya tiket. aja, brosurnya. Brosurnya. Gambar Boleh brosurnya aja. nawar ke Kapadokia nggak? Boleh nanti. Nah, Kita berdua apa sendiri? bebas, suka pilih aja. Ayo. Apa Susan. bertiga aja? Oke, habis ini kita akan kuis namanya Oke Kuis bersama Dokter Ru dan Dokter Friza. Baik, Siap. jangan kemana-mana, tetap tonton Oke Dok. Ortopedi, komedi dan edukasi. Ku mau tanya, Oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya, oke dong, tulang dan sendi. oke dong, Ku nonton Oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Ku mau tanya, oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya, oke dong, tulang dan sendi. oke dong, Ku nonton Oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Ku mau tanya, oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya, oke dong, tulang dan sendi. oke dong, Ku nonton Oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Ku mau tanya, oke dong, tulang dan sendi.
kita akan bakal main Oke Quiz bersama Dr. Priza dan Dr. Lu. Jadi kita ini berpikir kuisnya itu. Jadi saya kasih clue-nya, terus nanti saya kasih pertanyaan. Clue-nya adalah kalau menyentuh itu touching, kalau sentuh itu nggak touching. Itu clue-nya. Oke? Kalau itu Wahin. Oh iya. Oke, udah ngerti clue-nya ya. Pikirin aja dulu. Nanti saya kasih contoh. Jadi Oke. saya tanya dulu. Kalau menyentuh itu touching, sentuh itu nggak touching. Jadi pertanyaannya adalah apel. Apel itu touching apa nggak touching? nggak touching. Dokter lu nggak touching. Dokter Priza. Touching. Nah, oke. Kenapa sih kamu kontra terus sama aku? Karena biar beda. Nah, jawabannya apel itu adalah touching. Nah, perhatikan benar dulunya. gua. Kalau menyentuh itu touching, sentuh itu tidak touching. Menyentuh itu touching, sentuh tidak touching. Lagi. Menyentuh itu touching, sentuh itu tidak touching. Sampai terbayang-bayang bibir saya, bibirnya. Menyentuh itu touching, sentuh itu tidak touching. Apa-apa? Oke, lanjut. Apa namanya? Apel itu touching. Apple touching. Makanya perhatikan clue-nya. Menyentuh itu touching, sentuh itu tidak touching. Oke? Apa-apa? Menyentuh itu touching, sentuh itu tidak touching. Perhatikan clue-nya. Menyentuh itu touching, sentuh itu tidak touching. Oke? Sekarang pertanyaannya. Kuda. Kuda itu touching atau enggak touching? Dokter bisa ketawa terus ini. Oh iya, aku mau nangis. Kuda. Menyentuh. Touching apa enggak touching? Kuda. Menyentuh. Touching. Oke, Dokter Rija. Kuda. Non-touching. Jawabannya adalah kuda itu non-touching. Kenapa gitu? Yang benar itu harus ditanya, ngerti nggak? Iya, makanya ini dokter ini tadi sudah ditanya, kenapa jawabannya ini? Biar kontra aja. Males mikir juga dokternya. Kayaknya udah beberapa kali pertanyaan nggak bisa jawab. Jadi saya Satu, dua. Nggak, jawabannya gampang. Nggak, apa? Gampang jawabannya. Menyentuh. Apa maksudnya? meneteskan air mata? Dokter ini bukan ketawa karena dia tahu apa maksudnya, tapi dia ketawa gara-gara aku menyentuh. Dia nangis, guys. Jadi gini ya, oke, karena daripada kan panjang durasi ya kan, jadi aku jelasin kenapa kuda itu nggak touching dan apel itu touching. Clue-nya adalah dari tadi menyentuh itu touching, menyentuh. Kan Pakai tersentuh. kudaku. Atas bibir atas sampai bibir bawah tersentuh. Kuda, menyentuh. Makanya touching. Makan. Sentuh tidak ada Aduh, tidak ada kena bibir atas bibir bawah. Jadi itu cluenya, makanya kan menyentuh itu touching, sentuh tidak touching. Oke. Kalau sentuh ada gak ketemu bibir, nggak ada kan? Ya, oke. Nggak ada, kan? Lagi. Apa-apa? Dokter ya. Ya itu ngerti Oke. dong. Nah, itu Mantap tadi. Boleh balikin nggak? Boleh. Nah, Oke. baik, kita tadi keseruan kita sama Dokter Lu dan Dokter Priza. Terima kasih Dokter Lu udah meluangkan waktunya, padahal sangat sibuk ya, Dok. Sibuk Sangat banget. sibuk sekali, Katanya ya. jadwalnya Sibuk penuh. cari suami, guys. Waduh. Yang mau daftar. Yang mau daftar ya, ada kontak Hotline IG. di sini. Iya. Jadi Kirimkan CV Anda. Kesimpulannya Dok, silakan untuk pasien yang sudah mengalami infeksi, diharapkan kepatuhannya diantaranya. Untuk kesimpulannya, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik mengerjakan rekonstruksi untuk disisnya dan estetik. Dan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya problem di luka, yang kita biasanya kerjasama antara ortopedi dengan bedah plastik, itu pertama kita harus memperhatikan penyakit sistemiknya, diselesaikan dulu problemnya. Kemudian dua, dengan rawat luka rutin sesuai dengan problem saat itu. Modern workcare. Yes, dengan modern dressing. Oke. So, saya Dr. Lolita, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik, konsultan estetik lanjut. So, jangan lupa untuk Sobat Okedok nonton seri-seri Okedok berikutnya. Oleh.
Jangan lupa nonton Oke Sahur. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Edisi sahur tayang setiap Rabu dan Sabtu. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh waktu Indonesia Tengah. Oke sahur. Saya Dr. Riza, spesialis ortopedi dan traumatologi. Buat kalian semua, jangan lupa nonton Oke Sahur, ortopedi, komedi, edukasi edisi sahur. Tayang setiap Rabu dan Sabtu jam 3 subuh waktu Indonesia bagian tengah. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal jariah kita diterima di sisinya. Dan kalian semua sehat dan konten kami bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.